di Komal ini kadang-kadang begini, kita juga jangan sampai terjebak. Ada seorang, mungkin orang itu murtad atau Syiah atau liberal. Dia itu sengaja masuk ke Komal-Komal Kristen, memberi ruang orang-orang Kristen untuk menghujat, jangan sampai monolog. Ada yang begitu, Gus. Nah, ini juga harus kita antisipasi, ya kan? Nah, karena apa? Karena di dalam medsos itu semua kemungkinan bisa terjadi. Karena seandainya kita yang dihina, itu mungkin kita nggak akan bereaksi. Ya kan? Tetapi ketika kita mendengar Rasulullah dihina, Allah dihina, agama kita dihina, terus kita tidak bisa mengkanter dengan dalil dan karena kekurangan narasi atau literasi kita, itu sebetulnya kita tuh sedang membiarkan mereka untuk menghujat, menghina itu Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita tidak emosi, maka justru kita pertanyakan keimanan kita. Nah, di sini pentingnya ilmu pengetahuan itu, dan benar Gus Betik, kita ini dalam rangka edukasi atau diskusi kan ya, secara akademis dan ilmiah. Nah, yang jadi masalahnya ketika lawan bicara kita tidak akademis. Nah, ini jadi masalah nantinya. Sedangkan kita ada di medsos, yang dimana publik itu semuanya mendengar. Ini juga adalah pancingan. Atau karena memang mereka itu hanya mengenaki koin saja, sehingga diciptakanlah perbedaan-perbedaan itu, atau penghujatan-penghujatan itu. Ini juga harus diantisipasi. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Mungkin gini ya, Bah ya. Ini kan manusiawi ya. Orang kalau tersentuh sisi sensitifnya terus bereaksi dengan respon yang bervariasi, itu kan manusiawi lah ya. Tapi kalau sudah bicara tentang bela agama, ya kan, kalau sudah bicara tentang bela agama, memang yang diharapkan bela agama itu kan dengan ilmu, dengan hikmah ya, bukan dengan nafsu amarah, kan kayak gitu kan. Kan seperti itu. Jadi artinya mungkin ketika sisi sensitif kita sedang tersentuh dan ada amarah, jauh lebih penting itu kita memanage nafsu kita dulu, amarah kita dulu, bukan membela bukan merespon hujatan itu dulu gitu. Biar aja, Bu. Kalau nanti masih dalam kondisi ini pendekatan secara psikologis mungkin ya, kita merespon masih dalam kondisi seperti itu, ya respon kita juga ibaratnya akan jadi bumerang buat kita sendiri gitu. Jadi agama tidak terbela, kondisi tambah teman-teman sebentar gitu ya, kan? saya izin angkat telepon dulu sebentar ya. Maaf, Iya. dilanjut. Iya, benar. Ya makanya saudara Ibnu tadi pingin belajar tenang, semua juga pingin. Tapi benar kata Gus Buk, itu proses yang mungkin tidak cukup waktu sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu. Proses yang semuanya namanya belajar tuh nggak ada berhentinya selama masih ada nafas, kan kayak gitu. Ya, tapi itu manusiawi, tapi itu dia. Jadi responlah ketika kita sudah bisa mengendalikan diri kita gitu. Baru merespon. Kalau belum, nanti jangan-jangan tujuan kita mau membela agama kita tidak tercapai, yang ada cuma memperkeruh suasana aja. Jadi nggak jelas, kayak Gus Betik bilang tadi, rebutan balung sing rono isin. Gitu mungkin. Iya. Kita sapa dulu, ada Bang Ki Joko Bodo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ki Joko Bodo. Ki Bodo Amat. Aduh, lupa lagi. Monitor sampean. Ke Bang Ustadz Al. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semua? Saya agak noise nih, masih di mobil. Iya. Alhamdulillah Ustaz Al. Masih bisa naik mobil berarti sehat gitu kan. Lanjut Gus.
Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ibnu tadi yang bertanya seperti itu ya. Jadi aku nggak bisa menjelaskannya karena itu pengalaman, experience. Jadi perlu waktu dan benar kata Kang Mas Prop, nggak bisa sebulan 2 bulan. Mulai 2005 aku belajar kristologi. Sekarang sudah 2024, berarti berapa tahun itu? Dan di sana proses untuk bisa menjadi seperti sekarang ini itu begitu panjang waktu yang harus aku lalui gitu. Jadi mungkin itu Kang Mas Ibnu, dan aku mendoakan semoga panjenengan bisa menjadi lebih sabar. Karena begini Kang Mas, akhirnya kita kan sadar orang itu tidak mungkin menerima Islam yang kita sampaikan kalau orang itu kita hujat. Mungkin Kakak berpikir itu bisa sebagai bagian dari rem ya untuk kita tetap stabil, tidak ikut menghujat dan tetap tenang aja menghadapi begitu. Di kolom kemarin itu ada saudara Islam kita sampai nangis dia. Aku lihat dia nggak ngerti kristologi dan kanjeng Nabi dihujat, nangis dia. Akhirnya si penghujat ini sadar dia nggak lagi menghujat kanjeng Nabi gitu. Jadi ketika sosok yang kita kagumi, kita hormati, ada Allah, kanjeng Nabi dan Islam dihujat, itu memang ya seperti itu. Lebih baik kita yang dihujat, jangan Allah, kanjeng Nabi dan Islam, kan begitu ya. Nah, maka tadi itu salah satu mungkin yang bisa digunakan untuk mengerem gitu ya, supaya kita tetap stabil. Orang itu tidak mungkin mau menerima apa yang kita sampaikan yaitu Islam kalau orang itu kita hujat. Jadi ketika kita dihujat ya sudah, dibiarin aja, jangan balas menghujat gitu. Mungkin itu Kang Mas Ibnu ya, di samping yang aku bilang tadi pengalaman. Terus masalah bahasa, tadi kan di bahasa bahaya. Bahasa itu sangat menarik ya. Juga banyak yang harus kita diskusikan bahaya. Di surat Al-Baqarah surat kedua itu juga kemana kita memahami kitab. Zalikal kitabu, kitab itu apa? Aku nggak bisa uraikan, silahkan lihat di channelnya Gus Beti ya, Subhandi T. Sukoco. Kalau diketik Gus Beti itu memang keluar, tapi dia tidak berurutan. Tapi kalau diketik YouTube Subhandi T. Sukoco, dia berurutan ya. Kalau diketik Gus Beti, dia keluar tapi acak gitu ya. Jadi lebih baik pakai nama resmi Subhandi T. Sukoco. Kalau Gus Beti itu kan nama virtual gitu ya. Kalau dulu zaman sastra ada namanya nama pena, seperti Adi Negoro itu nama pena, nama aslinya justru dia orang Padang gitu ya. Seperti kata diksi kitab, itu akan kita pahami apa kitab itu. Mainstream kan memahami itu Al-Quran, sehingga Al-Quran ini, nah, maka Jalika itu yang harusnya itu dipaksa menjadi ini karena sudah bermasalah di awalnya, dikurung. Kitab itu diasumsikan oleh si penerjemah itu Al-Quran gitu loh. Itu kan dalam kurung tuh Al-Quran, makanya harus hati-hati. Nah, kitab ini sebuah diksi yang mengalami polisemi. Satu kata dia banyak makna, mustrak gitu ya. Nanti bisa lihat di channel Subhandi T. Sukoco atau Gus Beti, mencari arti kitab gitu. Itu beda-beda. Tidak kitab terus seperti kitab material yang kita pegang ini, enggak. Kitab itu bisa berarti ketetapan. Kita bisa buka surat An-Nisa 103 kalau nggak salah ya. Sholat itu adalah ibadah yang telah dikitabkan waktunya, ditetapkan waktunya, ketetapan. Nanti bisa kitab itu ya kitab harafiah, Torah, Injil, Al-Quran. Nanti kitab itu di surat Maryam itu bisa diartikan kisah. Nah, yang dimaksud Al-Quran dengan kitab di surat 2 ayat 2 itu yang mana? Ya, si penerjemah depak memilih secara harafiah kitab Al-Quran ini. Padahal ada 2 kemungkinan lain yang itu bisa masuk gitu loh. Ya, jadi itu sekilas saja ya. Nanti kalau mau tahu silakan masuk ke channel Subhandi T. Sukoco, mencari arti kitab gitu ya. Oke. Terus yang tadi yang bahwa setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya, gue juga nggak mau jelaskan, tapi gue akan memberikan trigger saja. Hati-hati, di situ ada domir hu, ya ada kaumnya, nyanya itu lari kemana?
Coba, larinya kemana? Kan itu jadi masalah. Karena dalam lisanul Arabian itu kan ada isim, ada fi'il, ada harf. Harf itu memang kecil, tapi salah dipahami, dia juga akan merubah makna. Kemarin sudah aku sampaikan tentang bagaimana sekian nama kita ya keblangsak memahami wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Itu kan biblikal. Kalau kita buka perjanjian lama di awal-awal kita kejadian, memang begitu ceritanya bahwa Bunda Hawa itu diambil dari tulang rusuknya Bapak Adam, itu biblikal. Makanya di domain kita ada yang namanya kisah-kisah Israiliyat gitu loh. Makanya ketika Kanjeng Nabi Isa turun lagi itu Israiliyat atau gimana? Monggo didiskusikan ya. Monggo, aku nggak menutup, silakan saja. Kalau aku sudah pada kondisi final menolak itu gitu ya. Itu. Nah, itu Israiliyat. Nah, kita kembali ke surat Az-Zukhruf 61. Itu masalahnya kan di domir hu. Wa inna hu li saati. Itu sa'a loh ya, bukan kiamah. Kita rancu memahami apa itu kiamah, apa itu sa'ah. Itu juga terjemahan bermasalah juga. Seperti kemarin, apa itu zakat, apa itu sodako, jadi kacau. Ya. Nah, sekarang kalau kita buka baik yang terjemahan Inggris dan yang terjemahan Indonesia, hu-nya itu ya, surat Az-Zukhruf 61 yang sering digunakan untuk menjadi argumentasi Kanjeng Nabi Isa katanya turun lagi itu ya. Hu-nya itu ada yang menerjemahkan ke Kanjeng Nabi Isa, ada yang menerjemahkan ke Al-Qur'an. Itu aku sudah cek terjemahan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris begitu. Itu kan permasalahan hu saja. Bagi saudara kita yang menggunakan surat itu menjadi dalil Kanjeng Nabi Isa turun lagi, tentunya hu-nya itu dinisbahkan ke Kanjeng Nabi Isa. Bagi yang tidak, tentunya ke Al-Qur'an. Nah, kalau terjemahannya, tafsirnya Al-Azhar, semoga Allah merahmatinya, Buya Hamka, itu tidak mengambil keputusan domir hu-nya itu kemana. Nah, itulah yang aku bilang, harap itu meskipun dia kecil, dia bisa merubah makna. Salah memahami harap, salah memahami pesan. Jadi kata min itu juga polisemi, bisa dari, bisa bagaikan. Maka hadis itu kan sahabat curhat kepada Kanjeng Nabi tentang istrinya yang rewel. Maka dikatakan bahwa wanita itu tercipta bagaikan tulang rusuk, seharusnya begitu. Jadi min itu bisa bagaikan, bisa seperti. Tapi kan konteks itu menentukan kita memaknai teks mana ini artinya. Ya pada saat kita di hadis itu yang paling pas itu yang kita ambil sesuai konteksnya, karena dunia medis itu tidak bisa membuktikan ada manusia dari tulang rusuk gitu loh. Itu bahasa sastra ya, maka harus kita ambil konteks. Min itu artinya bagaikan. Jadi wanita itu diciptakan bagaikan tulang rusuk. Nah, begitu. Ya. Itu begitu juga tentang kata ganti ya. Ya, itu kaumnya di surat 14 ayat 4 ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nyanya itu kemana? Aku nggak akan bahas, biar jadi PR kalian semuanya. Nanti kita bisa diskusikan. Terus begini, ya. Aku juga menolak, meskipun itu buku syarih ditulis oleh Abdurrahman Puri ya, yang mendapatkan apresiasi bagus dari kerajaan Saudi, itu aku tolak ketika dikatakan Bunda Halimatus Sa'diyah itu menseleksi anak-anak yang mau dia susukan. Itu sangat tidak mungkin. Akhirnya Kanjeng Nabi lolos tidak terseleksi ya. Bunda Halimatus Sa'diyah naik lagi di tengah perjalanan, dia mikir, aduh nanti susu gue dianggap nggak laku, dia udah gue turun lagi, gue ambil itu bayi. Nah kan cerita yang sampai ke kita seperti itu bagi gue tolak. Tapi lu jangan ngomong pinter mana antara gue dengan Abdurrahman Puri ya. Itu namanya nggak argumentatif. Kalau mau menentang gue, tentang dengan argumentasi gitu ya. Jangan pakai seperti itu. Itu nggak menarik aku untuk mengajak kalian diskusi. Gitu. Ya. Jadi tidak boleh ada feodalisme dalam pendidikan. Kita merdeka bebas.
Berpikir bebas, karena kita diperintahkan berpikir. Salah nanti tanggung jawab masing-masing. Kalau kita menukil, apakah kita tidak dimintai pertanggungjawaban? Diminta. Nggak bisa kita memasrahkan itu pendapat dia, gua hanya ngikut. Lalu apa nggak mikir apa? Kenapa lu ngikut dia? Jadi semua ini ada pertanggungan jawab, gitu loh. Nggak bisa kita lepas tangan. Gitu. Karena apa? Kembali lagi karena kita ada akal. Makanya seperti aku bilang tadi, Al-Quran mengingatkan, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Tahu dulu. Gitu. Ya. Oke. Sangat tidak mungkin seorang bayi, itu kan masih bayi, masih Muhammad bin Abdullah, karena usia 40 nanti baru Muhammad Rasulullah, kan begitu. Makanya kalau kita mau memperingati kelahiran itu debatable, yang mau diperingati itu Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah, beda. Yang jadi masalah di lapangan yang digunakan kelahiran Muhammad bin Abdullah, tapi mengatakan memperingati Muhammad Rasulullah, beda. Muhammad Rasulullah itu setelah usia 40 tahun gitu loh. Cuman kan jarang yang berpikir sampai ke sini gitu. Ya. Kalaupun terjadi proses seleksi, ya, yang paling mungkin menseleksi itu adalah keluarga kerajaan, yaitu keluarga dari kakeknya, karena dia itu adalah cucu dari seorang penguasa, presiden, dengan indikasi penguasa Ka'bah. Kakeknya itu kan penguasa Ka'bah, kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau memang ada proses seleksi menyeleksi, pastinya kakeknya yang menyuruh cantrik-cantriknya seleksi itu. Siapa yang layak menyusui cucuku? Ini cucunya penguasa loh ini. Nggak mungkin presiden cucunya itu diseleksi dengan mbok-mbok. Yang paling mungkin presiden menyuruh stafnya, panggil mbok-mbok seleksi. Berapa yang kira-kira siapa yang pantas menyusui anak cucuku ini? Kan begitu. Ini pemikiran yang radikal loh ini. Karena semua siro-siro seperti itu. Gua sampai mampus kamu cari seperti itu, gue tolak. Gue tidak terima nabi gue digituin. Ini nabi nih, jangan didiskreditkan seperti itu. Seolah-olah menjadi barang abkiran. Gue nggak terima. Gitu. Ya. Itu argumentasi gue. Ya, nah, terus kenapa Kanjeng Nabi itu disusukan kepada Bani Sa'ad? Dan kenapa? Karena akhirnya itu yang disusukan dua justru. Saking percayanya kerajaan, pada saat itu kita bilang kerajaan lah, atau penguasa lah, atau Mbah Kungnya saking percayanya kepada Halimatus Sa'diyah, dipasrahin dua kan, Kanjeng Nabi sama pamannya Hamzah. Dibawalah ke atas gunung ke kaum Bani Sa'ad, dan paman Hamzah itu seperti keumuman hanya 2 tahun. Pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi sampai 4 tahun disusukan? Gitu loh. Nah ini terus dikembangkan jadi dongeng karena menyusui Kanjeng Nabi, terus ternak-ternaknya Bunda Halimatus Sa'diyah terus bertambah, terus gini, terus nyusu keluar. Aduh, itu dikembangkan seperti dongeng. Padahal logika warasnya karena Bunda Halimatus Sa'diyah menyusui Kanjeng Nabi dan dapat upah yang bagus dari kerajaan. Dari upahnya itulah dia bisa mengembangkan ternaknya, entah beli ternak tambah lagi, entah begini. Begitu logikanya. Bukan hal-hal yang mistis. Tapi kalau kita sedang mendongeng kepada anak-anak kita yang masih TK, ya enggak apa-apa lah. Ya. Tapi kan jangan sampai kita selamanya menjadi Islam kebetulan. Berusaha untuk menjadi Islam betulan gitu. Nah, sekarang misterinya kenapa harus 4 tahun? Ya, kenapa? Karena di sanalah ya Muhammad bin Abdullah sedang belajar bahasa. Jadi bahasa ini kalau dirunut kita harus mulai dari kaum Nuh nanti. Awalnya kaum Nuh, nanti ada Ariba, Musta'riba kan ke sana. Ya. Bahasa di Bani Sa'ad itu masih murni terjaga karena dia ada di atas di kedungan. Sedangkan bahasa di Mekah itu metropolis, semua orang datang membawa budayanya sendiri. Bahasa itu bagian dari budaya. Sudah kacau, sudah rusak bahasa di sana. Lah ini Nabi dipersiapkan akan menerima wahyu dengan bahasa-bahasa firman. Bahasa firman itu masih dijaga oleh Bani Sa'ad. Itulah yang menyebabkan
Kenapa harus menjadi 4 tahun di sana, tidak 2 tahun sebagaimana umumnya penyusuan itu? Karena belajar bahasa. Jadi dipersiapkan. Ini Nabi nih, dia akan menerima wahyunya itu edisi Arabian. Maka bahasa itu harus dia kuasai. Itu yang bisa aku uraikan, dan monggo sepakat, monggo juga tidak sepakat, nggak apa-apa. Bebas wae nang aku, ora usah uti-uti. Iya, terima kasih. Seperti nanti ke Bang Al, tapi sebelum itu saya teringat kembali yang saya tahu itu yang menyeleksi adalah Rasulullah. Karena di situ banyak antri orang yang mau menjadi susu upahan. Nah, Rasulullah tuh nggak mau, gitu loh, nggak mau. Yang maunya kepada yaitu Halimatus Sa'diyah. Yang saya tahu itu. Maka Ustaz Al, maka tafadhal Naskura. Oke, agak noise sedikit apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Baiklah. Ini menarik ya tentang Sirah Nabawiyah, bab kelahiran Rasulullah ya. Sebenarnya kan memang ada beberapa sirah ya. Kita boleh membaca dan mengambil riwayat ya. Tapi kalau saya suka dengan versi yang Sirah Mubarakfuri itu. Syekh Mubarakfuri. Ustaz, Iya. Sebenarnya temanya ini tentang menukil tidak menukil pendapat. Nggak apa-apa, berjalan aja. Contoh-contoh itu hanya Oke. Baik. Baik. Syekh Mubarakfuri itu dia adalah Saifur Rahman Mubarakfuri namanya. Itu dia orang Urdu tapi Syekh lah gitu, guru besar sejarah ya. Dan dapat penghargaan dari King Faisal itu kitab Rahilul Maktum itu ya, Sirah Nabawiyah ya. Saifur Rahman Al-Mubarakfuri itu. Nah, itu yang dapat terbaik itu dari King Faisal. Saya suka itu. Sedikit mengenai ini tadi, riwayat tadi memang ada beberapa, tapi kita ada tuntunan juga bahwa riwayat-riwayat itu memang ya kalau dia ada dasarnya dari hadis atau ada dari penguatnya ya, baik Al-Quran, hadis maupun dari acara-acara sahabat misalnya, itu kan lebih mudah kita untuk mengikutnya. Jadi bukan taklid, benar kata Gus Betik tadi, harus kritis, tapi juga kita merujuk kepada kaidah itu yang diberikan oleh ulama ya. Terkait dengan Nabi Isa tadi ya, sedikit. Nabi Isa alaihissalam ini unik ya. Kalau saya lihat ya, biasanya para nabi itu kan dia menyebut ya qaumi gitu, wahai kaumku ya. Tetapi Nabi Isa alaihissalam itu dia tidak menyebut ya qaumi, dia menyebut ya Bani Israel gitu. Dia menyebut ya Bani Israel. Nah ternyata kalau kita lihat kan memang Yesus atau Nabi Isa itu dia bukan dari orang Yahudi ya. Bukan kaumnya kan mayoritas Yahudi di situ ya. Memang bercampur dengan Bani Israel, tapi dia mengatakan ya Bani Israel. Nah, dan juga Yesus ya. Maaf Ustaz, di Komal itu nggak boleh banyak-banyak ngomongin Siriwel. Saya dulu pernah. Iya nggak apa-apa. Ini terkait sejarah. Ini terkait sejarah. Iya, nerangin Al-Quran. Iya. Oh iya. Ternyata di Bennett gitu. Oke. Ya Bani Israel gitu kan. Iya. Oke ya. Ini uniknya kenapa? Karena Yesus ini atau Nabi Isa alaihissalam ini kita umatnya Nabi Muhammad bertemu dengan dia. Karena nanti dia turun akhir zaman, begitu yang diyakini oleh ulama-ulama Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah ya, maupun Hanabilah dan lain-lain. Yang kedua, umatnya Nabi Muhammad SAW juga umatnya Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW, umatnya Yesus itu umatnya Nabi Isa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi saling ketemu tuh. Umat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa, umatnya Nabi Isa juga bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, saling ketemu ya. Nah makanya ulama juga berpendapat bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah sahabi, salah seorang sahabat. Kenapa? Karena makna sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah. Waktu Rasulullah SAW Isra itu,
Di langit kedua dia kan bertemu dengan Nabi Isa itu di sana. Nah, karena dia bertemu dan Nabi Isa itu diyakini masih dalam keadaan hidup, maka dia disebut salah seorang sahabi, seorang sahabat Rasulullah SAW. Nah, makanya dia dia adalah sahabat Rasulullah gitu statusnya. Itu juga yang perlu kita tahu juga. Jadi dia udah bertemu dengan Rasulullah waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Itu jadi ada keunikan di situ. Sekawan. Dia membunuh Dajjal nanti kan. Mungkin itu dulu Anda tambahin. Lanjut dulu. Ya, terima kasih. Kos. Ya. Sebelumnya ini karena kenapa saya pampangkan silsilah Rasulullah tadi ada typing kenapa harus mengikuti Muhammad yang tidak jelas asal usul. Jadi kalau punya mata yang di bawah lihat aja ya yang tadi ngomong kanjeng Nabi nggak ada silsilahnya. Justru silsilah yang kalau kita bongkar silsilah Yesus dalam Bible itu bertabrakan dua-duanya, nggak ada itu salah nantinya. Ya lanjut. Kita sedikit aja untuk membalas itu. Assalamualaikum Kang Pak Ustadz Ahmad. Aduh udah kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi mantau, Pak. Ya, ada dengar semuanya. Ya, silakan untuk menambah atau menanggapi. Baik. Menambahi tentang bolehkah kita berpendapat gitu kan. Kita pada zaman dahulu ada sahabat bernama Muaz. Bernama Muaz bin Jabal. Diutus ke Yaman. Jadi sebelum beliau diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, "Ya Muaz, bima tahkum?" Wahai Muaz, dengan apa kamu menghukum di sana? Maka Muaz menjawab, "Ahkumu kitabillah." Rasul menjawab, "Fa illam tajib fa'ahkumu bi sunnati Nabi Rasulillah." Jadi kalau kamu belum dapat, belum ketemu dalam Al-Quran, maka Muaz menjawab, maka aku akan menghukum dengan sunnah Rasulullah SAW. Fa'in lam tajid, kata Rasulullah lagi, pertanyaan yang ketiga, kalau kamu nggak dapat juga dalam sunnahku, dalam hadisku, maka Muaz berkata, fa'ajtahidu bi ra'yi, maka saya akan beristihad dengan pendapatku. Apa jawaban Nabi? Alhamdulillahillazi waffaqa rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik, petunjuk kepada utusannya Rasulullah. Nah, inilah kenapa kita itu sebenarnya boleh berpendapat, tetapi jangan berasumsi liar. Ya, seperti yang kita bahas dari awal tadi, bahwa ya tingkat kita itu kan 3. Kalau kita mampu seperti Gus Betik, ya monggo aja. Gus Betik pun terserah sendiri mengatakan ya mau setuju, mau enggak ya itu bebas. Tapi kalau belum mampu, kalau belum bisa ya mending ikut aja yang selamat gitu. Kalau bisa berpendapat silakan monggo. Itu satu yang saya simpulkan dari pembicaraan kita tadi. Yang kedua, masalah yang dijawab Abah tadi, masalah kenapa kalian percaya dengan Nabi Muhammad pada gini-gini. Saya gini, Bah, kalau saya berpikirnya begini. Yang berebut Ibrahim itu kan orang Bani Israel dengan orang Islam. Bani Ishak dengan Bani Ismail. Kita punya landasan karena sejarah kita memang mengacu ke Nabi Ismail. Orang-orang Bani Israel pun punya sejarah bahwa mereka itu mengacu kepada Ishak gitu. Nah, tiba-tiba datang ini si Bani Bota mengklaim-klaim Abraham gitu. Mereka itu siapa gitu. Jadi nggak usah dipedulikan lah mau mereka mempertanyakan Nabi Muhammad. Kita jelas kok silsilah kita ya. Nabi Muhammad itu sampai ke Ibrahim, sampai ke Adnan, sampai ke atas itu jelas silsilah kita. Nah, si botak polos itu kan nggak ketahuan silsilahnya begitu. Jadi kalau mereka mengklaim-klaim mengatakan mereka kita tidak berhak kepada Abraham, itu udah nggak usah kita pedulikan saja. Nanti kita yakin bahwa kita ini nabi kita adalah seorang nabi yang berketurunan Abraham, silsilahnya jelas, sejarahnya jelas,
ada dalam Sirah Nabawiyah tertulis bagaimana sejarahnya. Dan itu sejarah tidak bisa dipungkiri karena yang tertera dalam sirah itu ada bukti-bukti dan fakta-fakta sejarahnya. Sampai sekarang yang disebutkan dalam sejarah itu masih ada. Kingdom of Saudi Arabia itu masih berdiri megah sampai sekarang. Ka'bah yang ceritakan itu masih berdiri megah sekarang. Nah itu ada. Dan semua bangsa mengakui bagaimana sejarah berdirinya Ka'bah. Sejarah itu kan cuma penyelewengan-penyelewengan dari kaum orientalis begitu. Jadi itulah pendapat saya. Kemudian banyak tadi narasi-narasi yang dibangun oleh Gus Beti tentang macam mana kita menghadapi orang-orang di Komal. Betul bah. Jadi saya ini gini tuh bah, pengalaman saya pernah terjebak di Komalnya orang kafir dan memang terasa panas gitu kan ketika kanjeng Nabi kita itu dihina, dihujat dan lain-lain. Tapi kita sebenarnya telah diingatkan oleh Al-Quran sendiri. Saya kurang hafal ayatnya, tapi intinya lebih kurang begini. Jika kamu mendapati ada ayat-ayat Allah itu dihujat, dipersendakan, fala taq'ud mahum, jangan kamu bersama mereka, pergi. Anisa itu. Anisa Pak, ya. 37 sampai ke ini. Ya, terima kasih Abah. Jadi kita pergi aja, kecuali kita memang mempunyai kemampuan sebagai apologet gitu kan. Mereka punya bisa mengerti tentang kristologi dan bisa mengkonter balik gitu kan. Kalau saya terus terang saya nggak punya kemampuan untuk itu. Makanya saya lebih suka stay lama di komennya Abah Tia ini. Jadi kita bahas secara sesama kita. Ya, kalau di komel-komel yang lain itu saya hanya pendengar dari bawah, nggak suka saya gabung karena saya nggak mampu. Tapi saya suka mendengar gitu. Tapi kemarin, minta maaf lah saya terpancing dengan ada seorang itu yang kayak di komal-komal gitu kan. Terpancing juga amarah saya mengatakan Allah itu tidak adil, tidak mendengar. Itu sebenarnya saya tidak pernah terpancing gitu. Tapi karena Abah pun nggak ada, ya saya sendiri menghadapi ya terpancing saya kemarin. Sebenarnya saya nggak suka gitu-gitu bah. Makanya kalau ada yang menghujat-hujat baginda, menghujat-hujat ayat Quran, menghujat Allah itu udah pergi aja gitu. Biarlah para apologet yang menghadapinya karena mereka mempunyai senjata untuk itu. Jadi begitu bah apa saya komentar saya tentang apa yang saya dengar dari tadi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Jazakallah. Kembali kepada Bang Pro Pak Dehersa baru menang ini. Ya Pak Ersa dulu. Ya, Assalamualaikum Pak Dehersa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah aku nyimak kok bagus ini semuanya kayak ini lah, keterbukaan berpikir ya. Keterbukaan berpikir, terus cara memfilternya paling tidak kalau tadi gimana tentang emosi. Jadi memang agak kita ini yang sering terjadi itu Taruh Pak Dehersa, Pak tak potong. Ini sampean terkontaminasi dengan karena habis ngaji sama Maha Guru ya. oh Monggo lanjut. kadang-kadang kedewasaan berpikir itu memang proses. Tadi kan kalau Gus Bete mungkin dari jalanan, bentuk penyadaran itu sebetulnya nggak lepas dari personal setiap orang individu. Mungkin kalau Gus Bete dengan perjalanan itu, saya itu mungkin perjalanannya agak beda. Saya dibenturkan dengan fisik. Jadi mungkin 2 kali peristiwa yang mungkin nyawa hampir melayang. Terus akhirnya ada cacat permanen tulang belakang. Walaupun itu yang tahu bini sama anakku tahu. Jadi ada penyadaran yang dalam tanda petik itu pengalaman pribadi memang personal. Itu kenakalan hilang karena dibenturkan dengan sakit. Sehingga pernah suatu saat mata itu ditutup, nggak bisa ngelihat sebelah ya. Terus kayak apa waktu operasi. Nah, kesadaran ini menyadarkan kenakalan itu jadi berhenti. Tapi nakalnya berpikir, itu nggak bisa dibendung. Yang bisa ya kita harus mempelajari dari pengalaman hidup kita. Sehingga kalau ada perbedaan kita cukup dewasa, terus emosi kita juga mungkin cukup matang.
Mungkin itu aja sebagai tambahan lah. Tetapi itu menarik sekali. Terima kasih. Ya, jazakallah khairan. Itulah hasil daripada ngaji dengan Maha Guru ya. Terima kasih. Bang Prab, monggo. Nambahin. Saya juga, Maha Guru, Iya benar. ke bawah Pak Ersa gitu. Jadi Iya. gini ya, ini masih pada tema yang kita bahas kan. Ini mulai saya juga di koma lain suka ini di sini saya omongin lagi kan. Ada pemahaman kayak gitu dah. Jadi walaupun Anda benar, kalau tidak dengan ilmu gitu kan, itu akan dipersalahkan dan mungkin dosa masuk neraka gitu kan. Tapi walaupun Anda salah, kalau dengan ilmu gitu kan, itu ya tidak akan dipersalahkan dan itu tidak berimbas dosa kayak gitu kan. Itu kan kaitannya dengan mungkin, jadi kalau menukil itu udah pasti dengan ilmu gitu kan, dan salah pun dibenarkan. Tapi kalau nggak menukil, benar pun disalahkan. Nah masalahnya ilmu itu dua sisi, bisa menyelamatkan, bisa menyesatkan. Tujuannya kan kebenaran. Jadi ketika sudah mencapai benar, ternyata benar itu dari proses pintu manapun benar ya benar gitu. Nah yang ingin saya pertanyakan, pemahaman yang tadi, walaupun benar tidak dengan ilmu, ini kan ambigu ya. Setahu saya kalau benar itu pasti sudah sepaket dengan ilmu. Apapun nanti metodenya gitu kan. Kan seperti itu. Nah, ini akibat dari fenomena menukil tidak menukil. Sehingga muncul statement-statement yang menurut saya sangat ambigu. Walaupun benar tidak dengan ilmu, itu dipersalahkan. Dan bisa jadi dosa. Tapi walaupun salah dengan ilmu, itu tidak akan dipersalahkan dan tidak jadi dosa. Itu statement kayak gitu gimana, Sudah banyak. Iya, ya semuanya nanti kan akan kembali kepada diri kita sendiri kan gitu. Ini kan dalam ranah diskusi boleh-boleh saja ya. Baik, terima kasih. Bu Diana dari tadi belum saya kasih ini ya. Silakan mau nanya di luar konteks boleh. Nanti dilanjutkan dengan Bang John Jambi yang menanyakan tentang silsilah Nabi SAW. Itu sebetulnya sudah tertera tuh Bang. Dari Nabi Muhammad SAW, putranya Sayyid Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul putra Hashim, dan itu semua ulama Islam. Nah, ulama pasti Islam kan. Seluruh ulama itu semuanya sepakat. Gitu kan. Jadi sudah muktabar gitulah. Udah semuanya tahu dan itu tidak akan berubah dan karena udah keyakinannya atau kebenarannya memang udah terbukti dan faktual. Baik, Ibu Diana silakan. Mau nanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mohon maaf sebelumnya. Saya meminta maaf kepada guru-guru yang ada di sini semua, Abah, Gus, Ustadz semuanya. Tentang ini minta tanggapannya dan solusinya. Tentang pelajaran agama yang dihapuskan di sekolah-sekolah saat ini. Itu bagaimana tanggapannya? Karena menurut saya agama itu sangat penting ya. Untuk dalam kehidupan manusia. Seperti itu, apalagi pelajaran agama sedini mungkin diajarkan kepada anak-anak kita. Sedangkan waktu untuk mengajarkan di rumah orang tuanya itu juga ibu atau bapaknya juga mungkin tidak ada waktu atau waktunya sedikit ya. Kecuali yang anak-anak yang disekolahkan dimasukkan ke dalam pesantren ataupun boarding school gitu, di Islamic school seperti itu. Bagaimana tanggapannya pada guru-guru, ustadz, ulama semuanya tentang pelajaran agama yang dihapuskan di pelajaran sekolah? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaan yang pertama ke Gus Subandi Sukoco. Moga dari sikap ini pandangan dari sisi Islam tentang politik itu. Moga. Begini Bunda yang semoga sehat selalu ya.
memang menjadi keprihatinan kita bersama ya, tentang bagaimana dunia pendidikan saat ini ya. Kemarin ada yang protes karena UKT itu naik 6 kali lipat atau gimana gitu ya. Dan sama seperti saya Bunda, sekarang ini lagi pusing gitu loh. Tapi kan yang harus dilalui sepusing apapun, karena alhamdulillah Grahito itu kan dia asisten saya yang sering menyusun kembali video-video dakwah saya. Itu kan tahun ini dia masuk kuliah gitu. Lah kalau sampai nanti dibebani dengan biaya kuliah seperti itu, sing dibayar ki kayak opo gitu. Tapi kita tidak bisa salahkan kampus, Bunda. Karena memang pemerintah yang lepas tangan. Gitu loh. Jadi kampus itu sekarang dibiarkan tanpa dukungan dari pemerintah untuk bisa menghidupi dirinya sendiri. Akhirnya kampus kemana? Ya ke mahasiswanya kan, gitu loh. Jadi sebetulnya kita tidak bisa salahkan kampus dalam konteks ini ketika UKT itu naik. Gitu. Maka sistem pendidikan kita ini gimana ya? Makanya kan Kanjeng Nabi bilang sesuatu yang kamu serahkan kepada sosok yang bukan ahlinya, lihat aja kehancurannya. Tukang gojek suruh nangani pendidikan ya seperti ini hasilnya. Karena mengangkat orang tidak sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya, tapi berdasarkan relationnya, jadi repot. Apakah layak jadi menteri atau tidak, itu kan harusnya diperhitungkan gitu. Ya, jadi di sana Bunda. Dulu Jepang, ketika Jepang itu dihajar oleh bom atom, itu bosnya tanya nggak berapa rumah yang hancur, enggak. Dia tanya berapa guru yang masih hidup. Artinya orang Jepang itu sadar benar perlunya pendidikan, gitu loh. Dan sekarang sudah terbukti secara militer dia dihabisi oleh Amerika karena kalah perang, ya. Maka dia mengalihkan konsentrasinya ke dunia keilmuan, tidak ke militer. Makanya menjadi dunia industri yang sangat terkenal. Contohnya yang paling gampang, yang berkeliaran di jalanan-jalanan kita ini kan tetap aja, meskipun ada produk lain, tapi tetap aja dikuasai oleh Jepang, produk-produk Jepang. Yang itu dulu sempat dikritik, kalau nggak tahu ada yang seusia gue nggak ya. Dulu kan ada peristiwa malari itu yang dipelopori oleh Hariman Siregar tahun 70 berapa itu? 74 dia Pak Matunun, 74. Itu kan dulu gejolaknya di sana. Seharusnya kan alih teknologi. Tapi akhirnya tidak, sampai sekarang kita tidak bisa keluar dari kungkungan Jepang dalam hal otomotif. Gitu. Istri saya itu kan kerja di Fakultas Teknik. Masa sih anak-anak Indonesia bodoh semua? Kan enggak. Masa sih dari sekian banyak kampus, dari sekian jurusan teknik mesin nggak ada yang bisa bikin mobil? Kan enggak. Tapi kenapa kok kita nggak bisa bikin, nggak ada mobil yang produk kita? Adapun dalam wacana politik ya, yang kita kenal dengan SMK itu ya sudahlah, ceritanya sama-sama tahu seperti itu. Ya. Itu karena nanti akan berhadapan pada mereka yang telah diberi kuasa sebagai agen tunggal, ya, sebagai agen tunggal. Kalau ada produk lain itu masalah dagang dan diselesaikan secara politik gitu. Jadi makanya kemarin ketika di kampus itu ada diskusi tentang oktan. Oktan itu Bunda, ya, aku sebelum ke agama nanti ya, karena aku akan membahas dalam sudut luas dulu. Apa itu pendidikan ya? Oktan itu titik bakar gitu ya. Itu di kampus itu diskusi mereka yang pakar-pakar BBM lah ya, pakar-pakar dunia pertambangan. Mungkin bilang apa? Percuma lu diskusi. Karena apa? Intinya apapun hasil analisa keilmuanmu secara ilmiah, secara saintis, itu tetap saja tergantung pada apa yang ada di DPR sana. Gitu. Sebagai contoh begini. Kita itu sebetulnya cukup dulu kita sebutnya bensin. Ya, nggak harus pindah ke yang sekarang disebut nggak tahu apa, sampai nama-nama bahan bakar tuh aku nggak hafal. Dan ini apakah kita mau dipindahkan lagi ke Petramak yang lebih mahal? Enggak. Sebetulnya
bensin itu aja sudah cukup, kita tidak perlu oktan, tidak perlu titik didih yang tinggi, itu sudah. Tapi kan akhirnya kita berubah. Itu keputusannya apa? Keputusan politik. Itu keputusan politik, bukan keputusan saintis. Kalau secara hitung-hitungan sains, kita pakai bensin cukup kok, rakyat itu cukup kok. Tapi kan para saintis itu dimentahkan oleh politis. Itu. Ya. Kembali lagi ke tentang pendidikan agama yang katanya Bunda seperti itu. Itu keputusan politis yang tidak mengenal sejarah bangsanya. Gitu loh. Karena apa? Negeri ini didirikan oleh para ulama. Sila pertamanya aja ketuhanan yang Maha Esa. Itu konteksnya, you suka, you tidak suka. Kalau sudah bicara Tuhan, itu berbicara agama. Lalu bagaimana mungkin agama mau diprivatisasi, itu urusan privat ya. Lalu di pendidikan formal itu dihapuskan. Kan ini namanya kan gue mau ngomong apa? Gue mau ngomong satu kata itu gak takut nanti ini di-banned. Terserah kalian mau ngomong itu. Kalau bahas gini matang interupsi. Aku kalau bahas kayak gini ini kadang-kadang hatinya itu teriris-iris. Bener Abah, bener. Saya juga begitu. Gitu. Karena kita punya pakar pendidikan yang nggak kita pakai, namanya Ki Hajar Dewantoro. Justru ya metode-metode pendidikan Ki Hajar Dewantoro dipakai oleh orang luar. Kita pakai metode pendidikan yang bukan punya kita, bukan kultur kita. Negeri ini bukan negara agama. Iya, tapi negara ini negara orang yang punya agama. Bagaimana mungkin pelajaran agama itu mau dihilangkan? Itu yang jadi tanda tanya. Kembali lagi Bunda, itu keputusan politik. Sekarang terserah. Kalau kita kan orang kecil bisanya ngomong di Komal. Seperti gue bukan DPR, bukan menteri, bukan apa. Bisanya hanya kita berjuang secara kultural. Secara struktural kita tidak punya otoritas. Nggak punya kapasitas. Makanya kita bilang ini ngeri nih, dunia ini, Indonesia ini apa mau disekulerkan ya. Gue tadi kan sudah bahas tentang bagaimana warungnya embok-embok kita tersisihkan oleh Maret-Maret itu. Itu ekonomi kita bukan ekonomi Pancasila lagi, ekonomi liberal itu. Liberal itu seperti Amerika, nggak ada perlindungan terhadap yang kecil. Lu mau menang lu harus jadi besar. Jadi kasihan tukang-tukang ojek di perapatan, saudara-saudara kita bersaing dengan ojol. Begitu juga mikrolet bersaing. Ya mereka jelas kalah lah. Sementara operatornya hanya bondo yang namanya aplikasi doang. Nah, itu semua tergantung hukum. Tadi kita sudah bahas tentang hukum. Kalau hukumnya undang-undang yang membolehkan ya itu jalan terus. Kalau enggak kan tinggal tutup aja. Izinnya dicabut. Sudah kembali ke masa lalu lagi. Embok-embok warungnya laris lagi. Mak-mak kita warungnya laris lagi. Saudara kita yang ngojek bisa ngojek lagi. Mikrolet jalan lagi. Begitu. Cuman kan ini enggak. Jadi kita mau mengakui atau tidak, ini sudah menjadi ekonominya ini liberal. Nah, terkait dengan pendidikan agama yang mau dihapuskan, ya, itulah yang menggiring kita kepada berbangsa dan bernegara yang sekuler. Sekuler itu ada pemisahan. Agama yang urusan agama, negara urusan negara. Padahal sejarahnya tidak begitu. Sekarang pertanyaan gue, kalau mau disekulerkan, ya, kenapa dulu Pancasila itu mendudukkan ketuhanan yang Maha Esa itu di sila pertama? Jadi gue nggak setuju, itu kesalahan. Ya kembali lagi ke kita, jangan salahkan demokrasinya. Karena yang dipilih itu cerminan dari yang memilih, gitu loh. Ya, demokrasi itu tidak salah. Demokrasi itu tapi dia bisa berjalan baik kalau didukung oleh dua syarat. Pertama, secara pendidikan rakyatnya itu mumpuni, secara ekonomi juga mumpuni. Kalau apakah dua syarat ini sudah kita penuhi? Ya silakan dijawab sendiri. Faktanya di lapangan ada serangan pajak. Dan orang beralih pilihan hanya karena 100-200, tidak melihat, oh orang ini sholatnya terjaga, kehidupannya dengan sosial menjalankan nilai-nilai Islam, sangat sayang kepada orang-orang yang nggak punya. Oh ternyata dia alumni ini pernah mondok, pernah kuliah, oh ini cerdas. Dia ada gue pilih.
Itu kalau orang berpendidikan. Tapi kalau orang yang pendidikannya di bawah rata-rata, makanya di Jawa Timur ada istilah yang itu ternyata terkenal ketika gue masuk ke Samarinda. Di Samarinda itu di Jalan Car ditulisi spanduknya di atas itu, gede tulisannya. Dan itu cikal bakalnya kan dari Jawa Timur, ditulisi Wani Piro. Itu loh. Wani Piro. Ini produk Wani Piro, Bunda. Ya, seharusnya pendidikan itu diutamakan. Karena Islam juga berkembang atas dasar edukasi, pendidikan, studi. Yang di awal-awal tadi gue sudah bilang kan Nabi Muhammad itu studi Quran di Gua Hiro. Gurunya langsung dikirim oleh Allah, yaitu malaikat Jibril. Setelah beliau belajar dan diwisuda, ganti mengajar. Mengajar siapa? Mengajar kita lewat para sahabat-sahabat ke ulama-ulama, terus jatuhnya ke kita. Makanya sekali lagi, gue gak bosan-bosan ngomong, gue ini tetap menghormati ulama. Tapi gue tidak harus pendapat dengan ulama. Jadi jangan mengatakan Gus Putih itu tidak hormat ulama. Loh, siapa bilang? Karena tanpa jasa ulama kita tidak tahu sejarah agama. Kira-kira itu Bunda ya, keputusannya di politik itu Bunda ya. Mungkin Pak Ersa atau yang lain sebutir debu atau yang lain lah, monggo silakan menambahkan. Dan kita punya waktu 15 menit lagi Abah ya, jam 9. Betul. Monggo silakan. Terima kasih Gus Betik ya. Terima kasih Gus. Jadi gini memang, jadi kalau menyangkut ke negara itu tentunya kita masuk ke wilayah politik, ya kan. Nah, maka Al-Quran pun sebetulnya sudah mewanti-wanti. Ya, maka di dalam An-Nisa ayat 137 yang dulu saya tahu juga dari Bu Diana ya, tentang ini, bahwa nah disinilah di atasnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim. Yang pertama itu diingatkan adalah orang munafik dulu. Beritakanlah kabar gembira kepada orang munafik, sesungguhnya bagi mereka itu disediakan oleh Allah itu siksa yang menyedih, yang pedih. Siapa mereka? Yaitu alladzina yattahidunal kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Itu orang-orang yang mengambil orang-orang yang ingkar. Atau kita bukan jangan ini ya. Jadi maksudnya orang yang mengingkari pelajaran kebenaran Islam atau berpikiran lebih lebih sekuler ya. Nah itulah itu. Jadi itu orang-orang munafik ini orang yang mengambil orang-orang yang berpikiran liberal itu sebagai pemimpin mereka selain orang mukmin. Karena mukmin ini jelas di sini adalah orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Kan gitu kan. Itu kriteria orang mukmin. Beda ya. Karena apa? Ayabtaguna indahumul izzah. Karena mereka itu memang mencari keuntungan di dunia, kekuatan, kekayaan, kejayaan hanya untuk di dunia saja. Nah, padahal di ayat terakhir fa innal izzata lillahi jami'an. Semuanya itu adalah izzah itu mau kemuliaan, kesuksesan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Nah, itulah maka ketika kita berbicara kenapa pendidikan Islam di sekolah negeri itu dihilangkan, yaitu karena produknya pertama kita ini, tinggal kitanya ini. Kita itu memilih dengan seperti Gus Petik tadi narasikan, memang betul. Maka bagi kita tidak menyalahkan, karena alat demokrasi ini alat. Maka ketika semuanya mukmin, ya kan, atau mayoritas mukmin, maka yang akan dipamen adalah orang-orang mukmin. Kita tidak percaya muslim ya, mukmin. Nah itulah. Dan ketika mukmin itu ada di mayoritas, maka sesungguhnya arah perjalanan politik di satu negara ditentukan di antaranya adalah legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan Ustaz Ahmad. Moga pendapatnya Bang Ustaz Ahmad. Pendapat tentang apa, Pak?
ya tentang dihilangkannya ini apa namanya pelajaran Islam di Indonesia. Pelajaran itu. agama. Pelajaran agama. Karena bukan pelajaran apa-apa. agama ya. Saya ini sebagai seorang ibu itu sangat prihatin melihat keadaan sekarang ya, Mbak. Banyak sekali tawuran-tawuran anak-anak itu bisa dengan teganya menghabiskan nyawa temannya sendiri gitu. Maksudnya bisa setega itu gitu. Itu kan sekarang nih loh, Mbak. Ya masih pelajaran agama masih ada. Bagaimana pelajaran agama itu sudah tidak ada, Mbak. Bagaimana generasi muda ke depannya seperti itu, Mbak. Itu yang membuat saya prihatin. Iya. Gitu. Yang notabene pelajaran agama apapun itu tentu. Agama Iya kan? apapun betul. Berarti Agama apapun. mengajarkan kan kebaikan kan gitu. Betul. Sopan santun, welas asih sesama dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Bu Diana. Silakan untuk menyingkat waktu, ada masih 9 menit untuk Bang Ustadz Ahmad. Silakan nanti lalu sekaligus closing. Monggo. Baik Abah, singkat aja. Saya kan SD tahun 77 Bang, saya lahir tahun 70. Waktu itu kurikulum pelajaran agama itu masih diajarkan. Tapi seingat saya ya Pak ya, seingat saya itu pelajaran agama yang diajarkan di SD itu saya nggak ingat itu apa yang diajarkan itu. Malah yang mengajarkan tentang agama itu sekolah maktab sore. Jadi kalau pagi saya SD, sore saya sekolah maktab, disitulah saya belajar agama, situ saya belajar sifat 20, situ saya belajar tauhid yang dasar Bah ya. Jadi intinya begini Bah, kalau menurut saya itu nothing tulus gitu ya. Dihilangkan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri ini tidak berpengaruh sama sekali. Toh karena pelajaran agama negeri ini nggak membekas sama sekali untuk murid. Jadi kalau kita sayang anak kita, masuk aja ke pesantren, sudah selesai masalah. Insya Allah kalau mau full belajar agama masuk pesantren. Takut anaknya tidak pinter. Enggak juga Bu, enggak juga. Bisa dibandingkan kok orang-orang pesantren dengan sekolah-sekolah negeri itu enggak kalah pinternya. Ada kalau sekolah pesantren itu bisanya cuma jadi imam, jadi ustaz, banyak kok orang pesantren yang bisa bahkan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari sekolah biasa. Jadi kalau itu malah kalau menurut saya kalau memang pemerintah tidak merestui pendidikan agama di sekolah pemerintah gitu kan, kita mau buat apa? Kita mau buat apa lagi? Mereka udah membuat keputusan. Ya mari kita rame-rame masukkan anak kita ke pesantren. Udah gitu aja solusinya Bu. Nggak usah satu hal yang perlu dikhawatirkan. Toh kalau masih dibenarkan, ya kita nothing tulus lah gitu. Ada nggak adanya itu kalau pepatah kami Melayu itu bagaikan melukut di tepi gantang. Artinya apa? Melukut itu menir kalau bahasa Jawanya. Menir itu kalau di tepi gantang itu alat penakar beras ya. Menir itu adanya menir itu masuk tidak menambahkan, keluar tidak mengurangi beratnya itu, karena dia hanya sebuah menir, sebuah apa gitu ya. Melukut. Maksudnya nggak ada pengaruhnya lah ya. Nggak ada pengaruhnya, karena saya terus terang bahwa pelajaran agama Islam yang saya pelajari di SD dulu nggak ada ingat sama sekali apa sih yang diajarkan guru-guru agama saya. Yang mendidik saya agama itu sebelum saya masuk pesantren adalah ketika saya sekolah sore. Kalau sini namanya sekarang kan ada madrasah ya. Madrasah, kalau sini namanya dulu maktab Pak, Bahabat ya. Dulu namanya maktab kalau kami sini. Disitulah kita kenal alif bata, disitulah kita kenal pelajaran akhlak, kita kenal asas-asas ilmu tauhid dan lain-lain. Terus terang yang diajarkan guru saya yang di SD itu padahal sama loh. Guru agama saya yang di SD itu ada kepala sekolah di sekolah maktab itu. Jadi kekhawatiran ibu itu nggak usah terlalu dikhawatirkan. Toh itu memang kata Gus Beti tadi udah keputusan politik. Macam mana lagi ya? Macam mana lagi kita hidup? Toh kita masih punya pilihan yang lain. Mari kita berbondong-bondong supaya selamat anak kita itu dimasukkan ke pesantren apapun namanya, mau pesantren modern, mau pesantren salafi, mau pesantren tahfiz, ataupun sekolah Islamic boarding school yang lebih menitik beratkan tentang pelajaran agama. Saya kira itu lebih selamat dan memang memerlukan biaya yang lebih, tapi insya Allah ya
itu investasi akhirat yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi begitu pendapat saya, Pak. Salam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Pak Bang Muhlis. Monggo sekalian. Oh, Pak Kibodo Amat. Aduh. Bang. Ustadz Kibodo Amat. Udah lama dari tadi. Sampai Jangan kelupaan. dipanggil Ustadz Abah. Karena dekat sama saya. Saya mau menanggapi sedikit Mbak ya tadi persoalan yang dikhawatirkan oleh Ibu Diana ya, masalah wacana agama, pelajaran agama itu akan dihapuskan di sekolah-sekolah negeri ya. Nah, seperti kata Ustadz Ahmad tadi kan, selain pesantren itu kan ada sekolah namanya sekolah sore tadi, madrasah gitu kan. Nah, kalau saya sebagai orang tua, saya juga berpikir ada kekhawatiran, tetapi dengan adanya sekolah madrasah tadi, buktinya anak saya sekarang saya masukkan di sekolah madrasah. Padahal di tempat saya ini banyak sekolah-sekolah negeri ya yang mungkin prioritasnya lebih diutamakan, tapi karena saya khawatir seperti kata Ibu Diana tadi, bagaimana nanti kelak anak saya ini apakah akan mendapatkan pelajaran agama atau tidak gitu kan. Nah, dengan adanya, jujur saya pun ada pesantren, tapi kan persoalannya kalau kita memasukkan anak kita itu ke pesantren itu kan dengan biayanya yang lebih besar gitu kan, Bu, kira-kira. Problemnya di situ. Karena beberapa pesantren di tempat saya itu ya bisa dikatakan agak mahal gitu ya. Atau ada lagi nih, selain madrasah itu ada lagi sekolah IT sekarang ini kan, udah ada sekolah IT. Nah, apalagi sekolah IT itu mengutamakan ini agama di situ kan. Nah, itu juga persoalannya karena biayanya mahal gitu kan. Nah, kalau di madrasah ini insya Allah seperti sekolah dasar itu biayanya kan dari pemerintah tuh, ada dana BOS, jadi ya nggak terlalu mahal sih sekolah di situ. Dan buktinya anak saya itu sekarang itu ya udah kelas 6 ini, jadi dia itu hafal juz 30 gitu. Saya sangat bersyukur karena saya pun nggak hafal gitu kan. Juz 30 itu dia hafal di luar kepala, dan dia hafal surat Yasin gitu kan tanpa melihat teks. Nah, itu kan menjadi kebanggaan saya terhadap anak saya gitu kan sebagai orang tua. Nah, mungkin itu Bu solusinya menurut saya. Jadi jangan kita seperti dikatakan Bu seperti tadi kan, boleh kita ada kekhawatiran, tapi kan pemerintah juga ada solusi gitu kan, memberikan solusi kepada kita. Tinggal kita sendiri kembali kepada kita itu Bu. Mungkin begitu Abah yang sedikit saya tambahkan Bang. Ya, terima kasih Bang Bodo Amat. Nah, sekarang Raja Asumsi, monggo. Bang Prof Muhlis. Iya, makasih. Menarik ini ya sebenarnya, cuma di ujung waktu ya, singkat-singkat saja. Inilah makanya saya lagi berusaha belajar untuk diri saya itu mengembalikan apapun makna secara luas ya, tidak secara sempit. Apa itu sekolah, apa itu pendidikan, apa itu ilmu gitu. Agar tidak mudah panikan kayak gitu kan. Terus kita bisa merespon kalau ada peristiwa apapun, berusaha merespon dengan hal-hal yang layak lah kayak gitu, yang semestinya juga. Agama dihilangkan dari sekolah memprihatinkan memang. Tapi apakah ilmu itu hanya di lingkup sekolah? Apakah pendidikan itu hanya di lingkup sekolah? Dihilangkan di lingkup sekolah, pas sekolah negeri. Kita tuh sedang digiring ke arah apapun dengan makna-makna yang sempit kayak gitu kan. Sehingga mudah panik. Benar tadi. Oh, dihilangkan di sekolah negeri, banyak sekolah swasta. Kita pindahkan saja anak kita ke sana. Banyak madrasah-madrasah. Makanya memahami apapun dengan makna yang luas gitu. Jangan terlalu sempit. Ada pesantren-pesantren. Kalau perlu ilmu itu sebenarnya tidak perlu tidak perlu dibatasi oleh indikator absensi, tidak perlu dibatasi oleh indikator gedung, tidak perlu. Ada siapa yang bisa jadi sumber ilmu, berilmulah di sana, belajarlah di sana. Kalau saya seperti itu, Mbak. Jadi kita pahami maknai apa itu sekolah, apa itu pendidikan, apa itu ilmu, apa itu belajar gitu kan. Makasih, Mbak. Segitu saja paling.
Ya, terima kasih Prof. Moles. Pak Ersa, monggo closingnya bagaimana? Kesimpulan. Kesimpulan ya semuanya sudah diutarakan para guru, narasumber yang sangat-sangat bagus ya. Bagus dan memberi edukasi, wacana, wawasan. Yang jelas hidup sekolah ya. Sekolah hidup sendiri itu adalah sekolah. Jadi kemampuan menyikapi itu juga kunci dari kekayaan hati kita, kekayaan pikiran kita. Intinya cuma itu aja. Jadi zaman Rasulullah itu juga nggak ada pendidikan yang sifatnya formal, tapi kemampuan haus keilmuan itu mungkin yang perlu dipupuk sejak dini, sehingga si anak itu sudah tersiapkan apapun kondisinya. Mungkin itu aja dari saya. Cukup banyak sudah masukan dari kawan-kawan semua. Terima kasih. Apa? Ya, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya sudah mendapat porsinya karena yang harus kita sampaikan dan sudah kita sampaikan. Apapun itu kembali kepada pendengar atau mustami'in, dan sikap kita mengambil, Allah sudah memberikan modal kita, yaitu untuk menyimpulkan, yaitu tentang akal kita. Bahkan Komal Abah pun majelis ilmu, Bah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi